warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu via Sofiatul Mukarramah. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa sama adik-adik untuk mengisi absensi jam pelajaran terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model discovery learning, peserta didik diharapkan mengerti materi tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi, toleransi, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran jarak jauh ini disebabkan karena adanya COVID-19 atau virus corona, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakannya kepada setiap sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring. Dengan begitu, Ibu berharap kalian bisa menjaga kesehatannya. Ibu akan menjelaskan beberapa materi. Nah, yang pertama ada materi mengenai karakteristik perusahaan jasa. Terus ada bukti transaksi. Kemudian ada aturan debit kredit dan saldo nominal. Dan yang terakhir adalah buku besar. Oke, yang pertama yaitu mengenai karakteristik perusahaan jasa. Nah, karakteristik dari perusahaan jasa ini memiliki 4 perbedaan. Yang pertama ada berubah-ubah atau variability. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen itu berdasarkan selera atau karakteristik dari konsumen. Kemudian yang kedua, tidak berwujud atau intangibility. Maksudnya, jasa yang diberikan kepada konsumen itu tidak memiliki wujud fisik atau tidak bisa dilihat atau juga tidak bisa diraba. Nah, yang ketiga itu tidak dapat disimpan atau verisability. Maksudnya jasa yang dijual tidak dapat disimpan untuk dijual di masa yang akan datang. Nah, untuk yang keempat yaitu tidak dapat dipisah atau inseparability. Maksudnya antara produksi dengan penjualan itu tidak dapat dipisahkan karena pengerjaannya pun secara bersama-sama. Nah, untuk materi yang kedua yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada bukti internal dan yang kedua ada bukti eksternal. Nah, bukti internal ini merupakan bukti transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan. Contohnya memo yang dibuat oleh manajer bagian pembukuan. Yang kedua ada bukti eksternal. Nah, bukti eksternal ini merupakan bukti transaksi yang ada di luar perusahaan. Nah, untuk contohnya ada beberapa. Yang pertama ada kwitansi, yaitu bukti transaksi penerimaan atau pengeluaran dalam sejumlah uang. Nah, contohnya seperti ini. Kedua ada faktur, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan biasanya dilakukan secara kredit. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Tiga ada nota debit. Nah, nota debit ini merupakan bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli atau biasa disebut dengan retur pembelian. Nah, untuk bentuk contohnya itu seperti ini. Keempat ada nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual yang biasa disebut dengan retur penjualan. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kelima ada nota kontan, yaitu nota atau bukti transaksi yang biasa dilakukan pembeliannya itu secara tunai. Nah, untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang keenam ada cek, yaitu perintah bayar dari pihak yang memiliki simpanan kepada pihak bank lain. Nah, untuk contohnya seperti ini. Nah, materi yang ketiga yaitu aturan debit kredit dan saldo normal. Nah, aturan yang kemarin Ibu sudah membahasnya. Nah, untuk sekarang Ibu membahas kembali tetapi menambahkan 1 akun, yaitu akun private. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada akun harta, akun beban dan juga akun drive. Apabila terjadi penambahan, maka posisinya akan di debit. Kemudian apabila pengurangan, posisinya akan di kredit. Nah, untuk saldo normalnya yaitu di debit. Nah, selanjutnya ada akun utang, terus ada akun pendapatan dan juga ada akun modal. Nah, apabila terjadi penambahan, maka posisinya akan di kolom kredit. Kemudian apabila ada pengurangan, maka posisinya akan di kolom debit. Nah, untuk saldo normalnya yaitu di kolom kredit. Nah, materi yang keempat atau yang terakhir yaitu buku besar. Nah, setelah melakukan pencatatan dari jurnal umum, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah memindahkan informasi-informasi atau data-data yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, proses pemindahan tersebut dinamakan dengan posting. Nah, dengan adanya proses pemindahan tersebut terdapat nomor perkiraan. Dengan adanya nomor perkiraan tersebut bertujuan untuk memudahkan pengidentifikasian, pengelompokan, serta penyajian kode-kode akun.
Pemberian nomor perkiraan ini atau kode akun dilakukan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama ada secara numerikal, terus yang kedua ada secara desimal, dan yang ketiga ada kombinasi antara huruf dengan angka. Untuk pemberian kode secara numerikal ini biasanya menggunakan angka 0 sampai angka 9. Nah, untuk contoh seperti ini. Nah, selanjutnya ada pengkodean secara desimal. Nah, untuk desimal ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada kode kelompok dan juga ada kode blok. Nah, untuk kode kelompok contohnya seperti ini. Di sini ada kode kelompok dengan menggunakan 2 desimal. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada kode akun angka 1 dan keterangannya yaitu aset. Nah, setiap ada nama akun yang kegolongan harta, maka kode akunnya akan diawali dengan angka 1. Di sini ada angka 11. Nah, terus kemudian angka 12 yaitu piutang usaha. Sedangkan kas dan piutang usaha ini termasuk ke golongan akun harta. Kedua ada kode blok. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti ini. Di sini ada nama akun dan juga ada kode bloknya. Nah, kita lihat di sini ada akun harta atau aset. Dan untuk kode bloknya itu mulai dari angka 100 sampai dengan angka 199. Jadi setiap ada akun harta, pasti kode akunnya mulai dari 100 sampai 199. Nah, untuk yang ketiga yaitu pemberian kode dengan kombinasi antara angka dan juga huruf. Nah, contohnya seperti di sini. Nah, selain memiliki nomor perkiraan, buku besar juga memiliki beberapa bentuk kolom. Yang pertama ada kolom buku besar seperti huruf T. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Terus yang kedua, ada buku besar dengan bentuk 2 kolom. Nah, gambarnya seperti ini. Di atasnya ada nama akun, kemudian ada kode akun. Terus yang ketiga, ada bentuk kolom dengan 3 kolom. Maksudnya bentuk buku besar dengan 3 kolom. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Terus yang keempat, ada buku besar dengan bentuk 4 kolom. Di atasnya seperti biasa ada nama akun, kemudian ada kode akun. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh buku besar dengan nama akun kas dan kodenya 110. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 1 Januari 2015 dan keterangannya setoran awal pemilik, kemudian di refnya ada JU1, terus di kolom debitnya ada 300 juta rupiah, kemudian di kolom saldo sebesar 300 juta rupiah. Nah, data ini dari mana? Nah, data yang ada di buku besar ini berasal dari data jurnal umum. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh jurnal umumnya. Nah, kita lihat pada tanggal 1 Januari 2015 ada kas sebesar 300 juta rupiah berada di kolom debit. Nah, data yang ada di jurnal umum ini kalian pindahkan ke kolom atau maksudnya ke tabel buku besar. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini ada akun perlengkapan kantor dengan kode 112. Nah, kita lihat di sini pada tanggal 10 Januari 2015, terus dengan keterangannya membeli perlengkapan kantor, kemudian berada di kolom debit sebesar 5 juta rupiah dan di kolom saldo sebesar 5 juta rupiah. Seperti yang tadi contoh yang ada di kas, bahwa data yang ada di perlengkapan kantor ini berasal dari data jurnal umum. Nah, untuk contoh yang terakhir di sini dengan nama akun utang usaha dan kodenya 210. Nah, pada tanggal 3 Januari 2015, terus keterangannya pembelian kendaraan sebesar 40 juta rupiah berada di kolom kredit, kemudian di saldonya sebesar 40 juta rupiah. Nah, data yang ada di buku besar ini berasal dari jurnal umum. Nah, di sini datanya pada tanggal 3 Januari ada utang usaha sebesar 40 juta rupiah berada di kolom kredit. Nah, setelah pembahasan tadi, Ibu berharap kalian bisa mengerti atau memahami mengenai materi tersebut. Untuk selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan LKPD melalui Google Classroom. Silahkan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD tersebut. Kemudian, kalian cari informasi atau data-data mengenai soal yang ada di LKPD-nya. Nah, setelah itu, kalian kerjakan soalnya berdasarkan informasi yang telah kalian kumpulkan. Nah, dari awal sampai akhir bisa disimpulkan bahwa tahapan pencatatan itu ada 2. Ada tahapan pencatatan jurnal umum dan juga pencatatan buku besar. Nah, apabila kita mau memudahkan pencatatan tersebut, kita harus mengerti terlebih dahulu. Kita harus hafal terlebih dahulu mengenai aturan debit dan juga kreditnya. Akun apa saja yang ada di kolom debit,
dan akun apa saja yang ada di kolom kredit. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menjelaskan mengenai tahapan pengintisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk itu, kalian mencari terlebih dahulu mengenai isi dari materi tersebut. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini, dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.